Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena banyak kerugian dan dampak buruk yang diakibatkannya. Apa saja dampaknya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim diwajibkan bangun subuh untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Padahal tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau dampak yang tidak baik untuk kita. Berikut ini beberapa dampak atau efek tidur setelah subuh dalam Islam. Pertama, tidak memperoleh berkah. Hal demikian dikarenakan waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki, sehingga apabila kita tidur di waktu subuh, maka kita tidak akan mendapatkan berkah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya yang bangun di waktu pagi. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Yang kedua, menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena menghambat datangnya rezeki, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tidur subuh dapat mencegah rezeki karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Ketiga, tidak mendapat kebaikan. Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan kita tidak memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah. Oleh sebab itu, waktu subuh sebaiknya diisi oleh kegiatan yang positif. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Yang keempat, tidak baik untuk kesehatan. Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan karena saat pagi hari metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang harusnya mulai bekerja menjadi terhambat, dan ketika kita terbangun, tubuh akan terasa lemas atau tidak terasa segar.
Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi tubuh karena melemahkan dan merusak tubuh, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Terakhir, yang kelima, menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit tubuh, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Sering tidak cukup tidur dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan jangka panjang. Di antaranya lebih sering sakit, tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kegemukan, bahkan depresi. Sedangkan tidur terlalu banyak juga dapat menyebabkan banyak efek samping yang sama seperti tidur terlalu sedikit, seperti depresi, sifat lekas marah, hingga gangguan pada jantung. Kita dapat mengetahui waktu tidur terbaik berdasarkan kapan harus bangun di pagi hari dan menghitung mundur 7 jam. Ini adalah jumlah minimum yang disarankan per malam untuk orang dewasa. Misalnya, jika kita harus bangun jam 5 pagi, kita harus mempertimbangkan untuk beristirahat sebelum jam 10 malam. Itulah uraian singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah sholat subuh, dan dampak buruk tidur setelah sholat subuh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu